Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'da. Yang kami hormati beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan yang kami hormati Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan, kelas C semester 2 program studi manajemen pendidikan Islam. Baik, saya akan membacakan kitab Takrib Fasal Iktikaf guna untuk memenuhi tugas remedial. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal iktikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartoni. Faslun tingning panika situng fasol wal iktikafu bantining iktikaf sunnatun panika sunnah mustahabbatun se ekasokani walahu ban panika ekan di iktikaf syartoni tining dua syarat an-niyatu rupana situng niat wal lubthu ban nengenang fil masjidi dalam masjid wala yakhruju ban taule keluar pasera muktakif minal iktikafi dari iktikaf al-mandhuri se'enadari illa lihajatil insani ananging hajat manusia au udrin otawa udur min haidin dari haid au marodin otawa sakit la yumkinu tak mungkin al-muqamu pona penengenang ma'ahu asartana marod wa yabtulu ban betal pona pa iktikaf bil wata'i kala banjima. Jadi iktikaf itu adalah sunnah yang sangat disenangi oleh Kanjeng Nabi. Juga iktikaf itu paling disunnahkan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu iktikaf yang paling sunnah. Iktikaf itu mempunyai 2 syarat. Syarat yang pertama adalah niat. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah an-niyatu qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi wa talaf muqtaronan bi fi'lihi muqtaronan bi fi'lihi wa talaffudzu biha sunnatun. Jadi niat itu adalah bersamaan dengan pekerjaan dan melafadzkan niat itu adalah suatu kesunatan. Jadi tempatnya niat itu adalah di hati. Syarat dari iktikaf itu ada 2. Yang pertama niat dan yang kedua adalah berdiam diri di masjid. Harus berdiam diri di masjid. Wala yakhruju minal iktikaf al-manzuri, dan tidak boleh keluar bagi orang yang iktikaf apabila iktikafnya itu iktikaf yang di nazar, yang dibuat nazar. Contohnya iktikaf nazar itu seperti ini. Kalau sapi saya itu laku 20 juta, maka saya akan beriktikaf di masjid selama 20 hari. Maka selama 20 hari tersebut seorang muktakif atau orang yang beriktikaf itu tidak boleh keluar, karena iktikafnya itu bukan sunnah lagi tapi sudah wajib. Wajibnya karena apa? Karena nazar beriktikaf tersebut. Tidak boleh keluar kalau iktikafnya itu dijadikan iktikaf yang nazar. Boleh keluar asalkan dengan catatan illa li hajatil insan, untuk hajat manusia. Kalau hajat kemanusiaan itu boleh keluar, contohnya seperti kencing dan juga BAB itu boleh keluar. Au udrin min haidin, atau uzur karena haid kalau perempuan itu boleh keluar.
Aw maradin la yumkinu al muqamu ma'ahu. Atau ketika kita itu beriktikaf dan iktikafnya itu berhukum nazar, seumpama kalau kita sakit maka boleh keluar, asalkan dengan catatan sakitnya itu tidak al-muqamu ma'ahu, tidak memungkinkan untuk berdiam diri di masjid, butuh bantuan dokter. Nah, itu boleh keluar. Nah, kalau hanya sakit-sakit yang ringan saja, contohnya seperti demam atau panas yang ringan, maka tidak boleh keluar dari iktikaf yang dijadikan sebagai nazar. Dan juga di sini wa yabtulu bil wat'i. Iktikaf itu bisa batal sebab berjima. Sebab berjima antara lain jenis bisa batal apabila inzal. Dan juga kalau bersentuhan tangan dengan lain jenis, bersentuhan kulit, terus bersentuhannya itu dengan syahwat, maka kalau inzal, kalau keluar mani itu batal. Kalau tidak keluar mani maka tidak batal. Itu penjelasan dari bab iktikaf. Kemudian untuk penjelasan kaidah nahwu, wal iktikafu ini kalimat isim. Tanda isimnya al. Tanda isimnya al. Tanda isim itu ada 4, ada al, ada i'rab jar, ada jar, dan juga ada tanwin. Dalil imritinya fal ismu bit tanwini wal khafdhi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Nah, itu dalilnya. Wal i'tikafu ini i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dhammah. Dhammah ketika rafa ada di 4 tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' shahihul akhir. Rafa itu memiliki 4 tanda. Yang pertama dhammah, waw, alif, dan subutun nun. Itu tandanya rafa. Dalilnya gimana? Li raf'i minha dhammatun wawun alif kadza kanunun sabitun lamun hadif. Itu tandanya rafa. Nah, di sini wal i'tikafu ini tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Menggunakan dhammah. Dhammah ketika rafa ada di 4 tempat yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sedangkan wal i'tikafu ini ada di isim mufrad. Ada di isim mufrad. Tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Nah, dalilnya gimana? Fadhammu fismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu. Itu dalilnya. Kemudian ini menjadi mubtada. Mubtada. Yang mana mubtada itu harus dibaca rafa. Dalilnya gimana? Al mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdhin amilin mujarradu. Gampangnya mubtada itu adalah isim. Saya ngambil definisi dari Jurmiyah biar lebih gampang. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil-amil lafaz. Itu yang disebut dengan mubtada. Kemudian kalau mubtada itu harus ada khabar di sini. Khabarnya mana? Khabarnya adalah sunnatun. Ini adalah khabar dari mubtada wal i'tikafu. Khabar itu hukumnya harus mengikuti mubtada. Dalam catatan kalau tidak ada amil-amil perusak. Contohnya seperti kana wa akhawatuha maupun dhanna wa akhawatuha. Itu amil perusak antara hubungan mubtada dan khabar. Sunnatun ini menjadi khabar dari mubtada wal i'tikafu. Hukumnya adalah rafa, tanda rafa'nya dhammah. Sama. Kenapa khabar itu kok dibaca rafa? Ya karena wal khabaru ismun dzurtifa'in usnida mutabiqan fi lafzihi lil mubtada. Khabar itu adalah isim
yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Itu yang dimaksud dengan khabar. Kemudian di sini mustahabatun walahu syartoni. Walahu ini jadi khabar muqaddam, syartoni ini jadi mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Syartoni berhubung mubtada hukumnya dibaca rafa di dalam lafaz syartoni. Syartoni dibaca rafa, tanda rafanya adalah alif. Alif ketika rafa ada di satu tempat, yaitu di isim tasniyah. Alif ketika rafa ada di satu tempat, yaitu di isim tasniyah. Dalilnya gimana? Wa fil mutsanna nahwu zaidanil alif wan nunu fil mudhari'il ladzi urif. Wa fil mutsanna nahwu zaidanil alif. Nah, itu dalilnya. An-niyatu wal lubthu fil masjidi. Fil masjidi ini hukumnya dibaca jer. Tanda jernya adalah kasroh. Kemudian sebelumnya, kenapa kok dibaca jer? Karena sebelumnya ada amil jer yang berupa fi. Kemudian ini termasuk tanda isim juga yang bermakna fi. Kenapa kok dibaca jer? Karena ada huruf amil jer yang berupa fi. Tanda jernya adalah kasroh. Kasroh ketika jer ada di 3 tempat, yaitu isim mufrad yang munsharif yang dalam kurung bisa menerima tanwin. Kemudian isim mufrad yang munsharif. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir yang munsharif. Jamak taksir yang bisa menerima tanwin. Kemudian yang terakhir adalah jamak muannas salim. Dalilnya gimana? Fakhfid bi kasrin ma minal asma urif fi raf'ihi bidhammi haitsu yansharif. Nah, itu dalilnya. Jadi sama dalam artian sama, tandanya seperti i'rab rafa. Ketika rafa menggunakan dhammah. Rafa ketika menggunakan dhammah itu ada di 4 tempat, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' sahihul akhir. Lah kalau di khafad atau jar ini, di fi'il mudhari'nya ini dihilangkan. Karena kenapa? Karena fi'il mudhari' itu tidak masuk i'rab kepada khafad. Nah, begitu. I'rab bagi isim itu ada 3, dan juga i'rab bagi fi'il itu ada 3. Kemudian untuk lafadz yang bisa kita tasrif di sini adalah wal i'tikafu. Wal i'tikafu ini adalah isim masdar. Isim masdar, sigatnya adalah isim masdar dari fi'il madhi i'takafa. Coba kita tasrif dan mengikuti wazan ifta'ala yafta'ilu. I'takafa ya'takifu. Coba kita tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. I'takafa ya'takifu i'tikafan wa mu'takafan fahuwa mu'takifun wa dzaka mu'takafun i'takif la ta'takif mu'takafun mu'takafun. Nah, itu lafaz yang bisa ditasrif. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya pribadi, wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.